Saya akan mulai dengan ayat yang kita bahas di daras tahun lalu, agar kita dapat mengaitkan dengan apa yang kita bahas pada daras hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Rukun di ayat ini akan berakhir. Mari kita bahas ayat-ayat ini dulu. Kemudian kita akan melanjutkannya insya Allah. Ayat yang kita bahas tahun lalu adalah wa in aradtum. Artinya adalah jika engkau hendak meninggalkan seorang istri kepada istri yang lain, maka janganlah kamu mengambil kembali apapun yang kamu beri dari istri pertamamu. Berpisahlah dari istri pertama dengan cara yang baik. Tidaklah patut untuk mengambil kembali apa yang telah engkau beri kepadanya. Ayat ini juga menyangkut hal-hal emosional dan senantiasa terkandung di dalam suatu hubungan. Dalam artian sangatlah tidak patut dan lancang untuk mencari-cari alasan untuk meminta kembali apa yang telah kamu berikan kepada pasanganmu, walaupun sebelumnya kamu memiliki hubungan dengannya secara emosi dan secara fisik dalam hubungan cinta dan kasih sayang. Dan kalian telah memberikan satu sama lain seluruh jiwa kalian. Jadi ini adalah ayat yang begitu penting dalam hal mempertahankan dan menegakkan hak-hak perempuan bila mana ada kemungkinan hal yang mencela mereka atau masalah-masalah mencuat dalam perkara pernikahan. Mayoritas masyarakat di era dan zaman ini mempermasalahkan perkara tersebut yang kemudian mengarah kepada permainan saling menyalahkan. Kaum laki-laki berusaha menghindari hak mahar mas kawin yang mereka wajib bayarkan, atau berusaha mengambil kembali hadiah-hadiah yang mereka telah beri kepada istri mereka seperti emas dan lain-lain. Maka satu-satunya alasan yang tersisa bagi mereka agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka perjuangkan adalah menuduh kaum wanita berlaku tidak senonoh. Mereka berusaha membuktikan bahwa pasangan mereka tidak memenuhi hak-hak para suami dengan berlaku jujur. Oleh karena itu, kami memiliki hak untuk mengusir mereka tanpa memberi mereka hak-haknya dan mengambil semua yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi tema inilah yang sedang dibahas. Sehubungan dengan hal ini Allah Ta'ala berfirman, dan bagaimana mungkin kamu dapat mengambilnya kembali, padahal sungguh sebagian kamu telah bercampur satu sama lain, dan mereka pun telah mengambil dari kamu perjanjian yang teguh. Jadi ini tema diskusi yang saya harap didiskusikan, pertama-tama dengan bantuan kamus bahasa Arab, khususnya dengan menyajikan tafsir dua kata dasar yang penting dalam perkara ini. Anda sekalian telah mendengar kata fida, berarti ruang terbuka dan udara segar. Fida juga berarti area terbuka yang secara tiba-tiba tampak di hutan belantara. Jadi kata ini memiliki makna tambahan sebagai kesegaran dan keluasan tanah.
Lisanul Arab menerjemahkan afda biyadihi ila qada sebagai ia berusaha menggapai tangannya dimanapun yang memungkinkan ia dapat menggapainya. अफ़ज़ा बियदिही इला क़ज़ा, तो ये तर्जुमा किया उसने अपना हाथ पहुंचा दिया हर जगह जहां पहुंच सकता है। Artinya किनाया है adalah memisahkan dan mengasingkan dari orang lain. Afdal makanu berarti suatu tempat yang begitu luas. Afdal ibratu, ia mematahkan jarum. की नोक तोड़ दी, Artinya ia mematahkan ujungnya yang paling tajam. वो तोड़ दिया। Afdal ilal ardi biyadihi, menekan sesuatu sehingga meninggalkan bekas. इसमें जज्बाती ताल्लुक गहरा हो जाए। Sebagai contoh, ketika bekas telapak tercetak ketika menekan tanah, maka kata ini menggabungkan makna cinta dan hubungan, bahkan meliputi semuanya dalam hal hubungan. यानी ताल्लुकात में मोहब्बत के मजमून को इस लफ्ज़ ने बयान किया, बल्कि हर चीज़ को इस लफ्ज़ ने घेर लिया। Dari poin mematahkan ujung jarum, tangan yang dibiarkan bebas menggapai apapun yang mereka suka, सारे मोहब्बत के नतीजे में dan tanda cinta dan kasih sayang yang membekas selama hubungan yang mendalam इंसान चाहे yang tercipta dalam suatu hubungan. मिल भी जाए। Ketika seorang menginginkan bahwa jiwanya menyatu dengan seorang yang mereka cintai, kata afdal ini meliputi semua makna tersebut di dalamnya. Saya menyebutkan afdal ilal ard. Makna-makna tersebut kita dapati dalam Lisanul Arab dan Aqrabul Mawarid. मिसाक Arti misak adalah janji yang teguh पुख्ता है, yang telah dibuat dengan kuatnya. Wisak disebutkan dalam Al-Quran. La yusiku wisaqa ahad, ला यूसुफ व वसाक़हु अहद। yang berarti mengikat sesuatu dengan kuat sehingga tidak dapat keluar darinya. मजबूत बंधन को कहते हैं। Oleh karena itu, kata ini merujuk kepada ikatan yang kuat. Karena itu, Al-Quran berkata berkenaan dengan hal ini bahwa tidak ada yang dapat mengikat atau menggenggam sekuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hindarkan diri kalian dari ikatan yang kalian tidak mampu keluar darinya. Inilah kenapa ahad, mu'aqad, सबको perjanjian yang dibuat dengan bersumpah kepada Tuhan, dikenal dengan sebutan misak juga. Inilah kenapa Al-Quran Suci juga menyebutkan misaqan nabiyyin, yang berarti Allah mengambil perjanjian dari semua nabi. Demikian juga ada disebutkan misak, samar, yang merujuk kepada sebuah perjanjian yang dibuat dengan umat Yahudi. Makna dari misak atau perjanjian memiliki kesamaan di kedua hal tersebut, betapapun kondisi tersebut memiliki perbedaan. Sebuah misak akan merujuk kepada setiap perjanjian atau kontrak sah yang mengikat di mana tidak ada celah moral untuk melanggarnya. Inilah di mana kata ghaliza dalam misaqan ghaliza ditambahkan sebagai penguat. Karena kata ghaliz merujuk kepada sesuatu yang mengakar dalam artian sangat kuat. Kata ini juga bermakna dingin dan kebengisan dalam hati yang tidak memberikan secuil pun ruang untuk pengampunan. Ini juga adalah makna yang terkandung dalam kata ghaliz. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan ketika berbicara kepada Rasulullah SAW, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya kamu kasar dan keras hati, makna ghalizul qalbi adalah memiliki sikap yang keras di dalam hati yang tidak membiarkan ruang untuk pengampunan. Lan faddu min haulik, maka pengikutmu akan meninggalkanmu dan tidak ada gunanya engkau menjadi seorang rasul. Jadi ini mengindikasikan bahwa terbiat manusia dan kelembutan memegang aspek yang penting untuk menyebarkan pesan Tuhan dan agama dan untuk melanjutkan penegakan nilai moral. Kata yang baru saja saya tekankan adalah ghaliz, yang berarti suatu yang menjadi begitu tebal dan kuat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami telah mengambil janji yang teguh dari engkau.
Kata di sini adalah akhadna minkum, yang berarti perjanjian atau sumpah memang telah ada sebelumnya. Para mufassirin Al-Quran menjelaskan banyak arti dari kata ahad atau sumpah, tapi saya merasa tidak perlu untuk membaca semua karena akan memakan waktu banyak. Perkara penting yang saya ingin katakan kepada Anda sekalian adalah bahwa mufassirin juga meyakini bahwa perjanjian pernikahan juga disebut misak. Arti misak ghaliza juga berarti mereka setuju untuk menikah. Oleh karena itu, tema diskusi di ayat ini lebih berkaitan dengan sumpah atau perjanjian yang sebuah pasangan buat satu sama lain karena cinta dan kasih sayang di dalam pernikahan mereka. Karena ini tidak merujuk kepada perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan, namun kata ini menyebut qad afdha ba'dukum ila ba'din. Kalian menjadi satu kesatuan satu sama lain, sehingga setiap partikel dalam ruh dan tubuhmu tertaut satu sama lain. Akhadna minkum mitsaqan ghaliza, dan ketika perempuan menetapkan hubungan pribadi dengan seorang pria melalui pernikahan, dari sanalah mereka menuntut sumpah dari suami mereka bahwa kamu harus berjanji untuk mencurahkan segala perhatian semata untukku, dan kamu harus berjanji untuk tidak memikirkan orang lain melainkan aku, dan kamu akan senantiasa teguh dalam perjanjian ini sampai kamu mati. Dan sebagian ayat ini ditunjukkan laki-laki tidak hanya setuju dengan sumpah ini, namun lebih dari itu mereka sampai pada tahap menjadi misakan ghaliza. Kamu tidak dapat membayangkan betapa kuatnya kita memegang perjanjian ini. Ini adalah tingkat kesetiaanku kepadamu. Aku bisa saja mati, namun ikatan ini tidak akan mati. Aku tidak akan memandang yang lain selama hidupku. Inilah jenis-jenis perjanjian yang menjadi bagian dari misakan ghaliza. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka untuk menjaga martabat mereka, dalam artian begitu rendah jika Anda menuntut balik apa yang kamu berikan kepada mereka karena cinta, meskipun kamu sebelumnya memiliki keterikatan yang kuat secara fisik maupun kedekatan emosi. Arti afdha adalah kamu mencapai batasan hubungan, sentuhan, dan fisik dengan satu sama lain. Selama ini semua, kamu membuat sumpah satu sama lain bahwa kamu akan senantiasa setia dan tidak akan pergi ke lain hati. Jadi kamu sekarang melupakan semua sumpah kamu ini dan meminta kembali apa yang kamu telah berikan kepada istrimu, di mana di dalamnya sendiri terdapat dosa dan makruh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dibenarkan seseorang bahkan hanya berpikir untuk meminta kembali hadiah kepada seseorang. Ini adalah tema inti dari ayat ini, di mana tafsir-tafsir yang berhubungan dengan kamus bahasa Arab mendukung penjelasan ini. Segala hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan ini sangatlah sejalan dengan penjelasan yang saya kemukakan kepada Anda. Saya akan lihat apakah ada yang perlu disampaikan. Saya akan jelaskan juga. Apakah Al-Quran pernah menggunakan kata azabun ghaliza? Apakah Al-Quran pernah menggunakan kata azabun ghaliza? Tidak? Di mana? Tuan Hafiz, apakah Anda mengingatnya? Aqrabul Mawarid dan Lisanul Arab menyebutkan azabun ghaliza. Mungkin ada kalimat itu, saya ingat. Di mana itu? Bacalah kalimatnya. Ya, kami akan membiarkan mereka untuk mendapatkan kesenangan untuk waktu yang singkat dan kemudian ini adalah ayat ke-25 dari surat Luqman.
Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman bahwa kami akan membiarkan mereka untuk mendapatkan kesenangan di dunia untuk sementara waktu, dan kemudian kami akan membawa mereka dengan paksa ke azab yang sangat ghaliz, hukuman yang sangat ekstrim dalam hal ketelitian dan tidak ada jalan keluar darinya. Jadi kedua arti ini berlaku dalam kasus ini. Ghalis juga mengacu pada sebidang tanah berbatu yang tidak cocok untuk ditaburkan benih di dalamnya. Beberapa ahli tafsir baru saja membatasi tema ayat ini pada mas kawin, tetapi tema sebenarnya mengacu pada semua yang Anda berikan sebagai hadiah, bukan hanya mahar, dan ini tidak boleh diambil kembali. Masalah standar moral dan susila secara umum sering diabaikan dalam pernikahan yang gagal, apalagi prinsip-prinsip syariat. Ada standar dasar penghormatan dan kesusilaan selain syariat yang menjadi perhatian kita oleh Al-Quran, dan standar dasar itu juga diabaikan. Pria berusaha yang terbaik untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mereka dengan cara yang paling memalukan dan serakah. Mereka memutarbalikkan keputusan yang menentang di pengadilan dengan mengklaim bahwa ini bahkan bukan masalah syariat, atau bahkan kami berhak untuk tidak membayar karena wanita ini tidak senonoh. Ini keji dan memalukan. Apalagi yang bisa kita katakan tentang ini? Masalah pengadilan itu berbeda. Tapi Al-Quran mengungkapkan sifat keji manusia pada kesempatan seperti itu. Sekarang kita sampai ke ayat 23. Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi bapak-bapakmu, kecuali yang sudah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu keji, dibenci, dan suatu jalan yang buruk. Tema ini terkait dengan tradisi yang dulu terjadi dalam budaya Arab, karena fakta bahwa banyak orang musyrik masuk Islam pada saat itu. Ada juga di antara mereka yang karena tradisi lama yang tercela ini akhirnya menikahi istri-istri ayah mereka. Menikahi janda ayah kandung semakin membuat mereka mendapat sosial rendah dan memalukan yang dimiliki perempuan dalam masyarakat Arab. Perempuan tidak memiliki status sosial apapun dalam masyarakat Arab. Bahkan sampai-sampai mereka akan dibagikan kepada laki-laki sebagai bagian dari warisan. Jadi tema ini berkaitan dengan pokok bahasan pewarisan. Saya sebutkan di daras terakhir juga bahwa ketika seseorang meninggal di Arab abad pertengahan, putranya atau siapapun yang berhak atas warisannya akan meletakkan cadar kepada salah satu istri ayahnya. Dan tradisi ini akan menjadi tanda bahwa janda atau ibu tirinya sekarang telah dipilih untuknya. Dan oleh karena itu, dia tidak dapat menikah dengan orang lain. Kadang-kadang mereka bahkan tidak akan menyempurnakan rukun pernikahan untuk menyakiti dan memberikan siksaan, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Orang lain akan menyempurnakan pernikahan. Jadi tradisi menjijikan inilah yang disebutkan di sini. Dan janganlah menikah dengan wanita yang dinikahi ayahmu. Kata Aba tidak hanya merujuk pada ayah tetapi juga nenek moyang, juga paman atau para tetua lainnya. Ada kalanya kakek juga masih muda. Dalam beberapa kasus, saudara laki-laki kakek masih sangat muda dan bisa dekat atau seumuran dengan cucunya. Oleh karena itu, kata Aba, mengacu pada semua kerabat tetua yang memiliki kedudukan yang sama seperti ayah dan kakek. Illa ma qad salaf.
kecuali yang sudah lalu. जो कुछ भी गुजर गया Sesungguhnya perbuatan itu keji, dibenci, dan suatu jalan yang buruk. बहुत बेहयाई की बात है मक्ता और सब सब नाकाबिले Maqat mengacu pada kemarahan yang dibentuk karena melihat suatu tindakan yang sangat dibenci di mata Anda. Ketika Anda melihat seseorang atau sesuatu yang sangat buruk yang disebabkan oleh kelalaian orang lain yang mengarah pada kebencian dan kemarahan alami terhadap orang yang menyebabkan keadaan buruk ini, yang seringkali mengarah pada pemberontakan terhadap orang-orang tersebut. Ini adalah makna untuk kata maqat. Makna maqat adalah ketegasan, dosa, dan kemaksiatan. Semua makna ini berlaku dalam ayat ini. पाए जाते हैं Wasa asabila, itu jalan yang jahat. राह है जो इख्तियार की जाती है अब सल्फ का जो हले लुगात है वो मैं आपके सामने मुख्तसरन पेश करता हूँ मजमून Merujuk kemana? वही है कुरान मजीद में आता है जालना हम सलफ हम मसल आखरीन सलफ कहते हैं गई गुजरी बात माजी में कहते हैं Mengapa ini disebutkan di sini? कहते हैं वो अबाउजार Baik, जमाने में चले आ रहा sekarang saya akan menyajikan secara singkat dari segi leksikon bahasa Arab dari kata salfa. Tema yang telah saya sebutkan hampir sama. Al-Quran menyatakan bahasa Arab salaf mengacu pada sesuatu yang terkubur di masa lalu. तो हम उर्दू में कहते हैं जो हो गया Aslaf mengacu pada nenek moyang yang telah berlalu dan sekarang menjadi bagian dari sejarah. Ada juga tema maju atau mendahului dalam kata salaf. सालिफा और सलफा माफूद Mado ma mado adalah frasa yang mirip dengan yang digunakan dalam bahasa Urdu masa lalu adalah masa lalu. Ini adalah makna lain dari kata salaf. फसल से पहले कर लेते हैं फसल की पकने से पहले ही Al-Salifa. वो फायदा उठाते हैं और एक जीव की फसल है जिससे Ini semua adalah tafsir yang tidak relevan. बात शर्तों के साथ जायज भी समझा जाता है Anda mungkin pernah mendengar tentang bayi salf. Ini mengacu pada tanaman yang dipotong sebelum panen. Mereka memotong tanaman sebelum benar-benar matang dan mencoba memanfaatkannya. Tapi ini adalah bentuk perjudian yang dilarang. Namun, ini dianggap sah dalam beberapa kondisi. By self sendiri adalah hal yang dipertanyakan. Beberapa syaratnya sangat mirip dengan perjudian. Beberapa syarat sangat berguna bagi tuan tanah yang sangat membutuhkan, dan beberapa keuntungan dibagi antara tuan tanah. Bagaimanapun, ini adalah perdagangan yang terdiri dari unsur-unsur yang tercela dan terkadang dapat diterima juga. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati pada kesempatan seperti itu. फाहिशा में Salafa juga mengacu pada durud, sisa tetes alkohol yang belum habis. Juga doa yang dilakukan untuk orang yang meninggal adalah waju salafun lana. बदी का बहुत जो हद से Kata salaf di sini juga dari akar kata yang sama. तजावजा हद्दहु Ada banyak jenis makna yang disajikan untuk kata fahisha. Beberapa orang menerjemahkan kata fahisha sebagai ketidaksenonohan. Beberapa menerjemahkan kata ini sebagai kejahatan yang melampaui batas. फहाश कौम तो कहते हैं जब कोई कौम बदी में बहुत आगे बढ़ जाए Tajawaza haddahu fahuwa fahishatun wa fahashun. Ini disebutkan dalam mufradat. Tidak sebenarnya di mujim. Artinya kejahatan apapun yang melampaui batasnya adalah bentuk fahash dan fahashi juga. Jadi fahash al-qaum mengacu pada bangsa yang melampaui batas kejahatan dan kesalahan. Dan kejahatan dalam hal ini mengacu pada fitnah dan kritik satu sama lain. Ada beberapa negara atau kelompok di mana wanita kadang-kadang saling berteriak dan berteriak di depan umum dan mengatakan hal-hal yang sangat keji satu sama lain. Ini juga disebut sebagai tafahush.
Jadi tafahush juga mengacu pada tuduhan buruk dan keji yang dibuat orang terhadap satu sama lain. Hazrat Imam Raghib telah membuat pernyataan yang bagus hubungan dengan hal ini. Beberapa mengklaim bahwa semua jenis kecabulan termasuk dalam kategori fahish, tetapi fahish bukanlah kecabulan. Ini benar. Semua jenis kecabulan dapat digambarkan sebagai fahish, namun tidak semua fahish harus menjadi kecabulan. Saya mengerti dari ayat-ayat Al-Quran bahwa fahasya mengacu pada penyakit kebobrokan moral yang begitu nyata sehingga tidak setiap orang dapat ditangkap. Namun kecabulan dan kejahatan menyebar di masyarakat. Jadi, ini menghasilkan penyakit yang menyebar karena kontak seksual, seperti penyakit lain yang menyebar karena kontak seperti flu dan lain-lain. Jadi, tema ini sangat terlihat dimanapun Al-Quran menyebutkan kata fahasya, bahwa ini adalah dosa besar jika membiarkan kejahatan dan ketidaksenonohan untuk menyebar di masyarakat. Dan Al-Quran dengan tegas mendorong pengawasan untuk tidak membiarkan hal ini menyebar. Arti dari maqat adalah kebencian yang berkembang di dalam hati setelah melihat keburukan terjadi dan tumbuh menjadi kebencian yang besar. Demikian pemaknaan yang akan diterapkan terkait dengan ayat Al-Quran yang melarang laki-laki menikah dengan janda dari bapaknya termasuk nenek moyangnya. Hal ini sangat tercela sehingga menimbulkan kebencian yang sangat besar di masyarakat. Meskipun ini adalah tradisi yang sedang berlangsung, orang-orang Arab masih memandang siapapun yang melakukan hal seperti itu dengan sangat tidak suka, dan anak-anaknya juga dipandang dengan cara yang tidak disukai. Cap negatif yang akan ditinggalkan karena hal itu membuat mereka tidak mungkin untuk melihat status yang sama di antara suku mereka. Oleh karena itu, maqat mengacu pada kejahatan dalam masyarakat yang mengarah pada perasaan kebencian dalam sifat manusia. Dan sifat manusia menganggap kejahatan semacam itu tidak dapat diterima. Maqat adalah kebencian yang parah, sesuatu yang mengarah pada kemarahan. Sebagian ulama, khususnya ulama Syiah, telah menyebutkan peristiwa perkawinan dengan istri bapak dan nenek moyang. Insiden-insiden ini juga memiliki indikasi niat buruk di dalamnya, karena hal ini nantinya akan terlihat. Allama Tabrazi menulis bahwa janda ayah dan anak haram bagimu. Imam Abul Fiza telah menyebutkan arti mustafi. Semua tafsir ini adalah pendapat. Kebenarannya adalah bahwa ini mengacu pada kejahatan yang jelas dan tampak seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Maqat
adalah kejahatan yang membuat orang lain merasa sangat marah dan benci melihat hal seperti itu. Oleh karena itu, seseorang harus menghindari perbuatan yang tercela tersebut. Kata maqat juga bisa digunakan dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan ini menjadi dosa yang sangat besar. Artinya Tuhanlah yang merasakan maqat. Ini mengacu pada kegiatan yang melanggar hukum yang jelas dan nyata yang dapat dihukum. हराम कर की बात तो नहीं हो गई, लेकिन अल्लामा अबुल फदा इब्न कसीर Beberapa orang जो 772 हिजरी में telah merujuk pada beberapa kitab tafsir yang dibuat-buat yang mengejutkan semua orang untuk berpikir bagaimana tafsir-tafsir ini telah diterima oleh para ahli fikih. Al-Quran telah menyatakan sesuatu sebagai haram dan itu harusnya cukup jelas. Namun ada seorang alama Abul Fiza Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 774 setelah hijrah. Dia menyatakan bahwa ada seseorang yang memegang bendera Nabi SAW dan seseorang bertanya kepadanya kemana dia akan pergi dengan bendera ini. Dia mengatakan bahwa saya mendengar seseorang telah menikahi janda istrinya. Oleh karena itu, saya telah diberitahu oleh Nabi SAW untuk membunuhnya. Jadi tindakan dan reaksi semacam itu tidak termasuk dalam perilaku Nabi SAW. Ini tidak pernah menjadi cara beliau menindak sesuatu. Anda juga akan melihat bahwa sebagian besar riwayat semacam itu akan berasal dari riwayat palsu dari masa yang datang jauh setelah beliau SAW. Ini tidak pernah menjadi cara Nabi SAW membuat keputusan seperti yang kita pahami dari riwayat-riwayat otentik. Nabi SAW akan membuat keputusan dalam musyawarah dan beliau akan memastikan bahwa dia mendengarkan semua kesaksian yang relevan sebelum membuat keputusan dengan hati-hati. Ini akan menjadi keputusan yang akan diketahui oleh seluruh masyarakat. Sungguh menggelikan untuk berpikir seseorang yang tidak disebutkan namanya baru saja berangkat dengan membawa bendera di tangannya dan seseorang bertanya kepadanya, "Kemana Anda pergi?" Tidak disebutkan namanya, juga tidak disebutkan nama ayahnya. Tidak ada yang tahu siapa dia dan kapan dia meninggal, tetapi dia sedang dalam perjalanan untuk pergi dan membunuh putra seseorang. Jadi saya sangat menghargai upaya para ulama kami di kantor pusat yang telah menyusun riwayat semacam itu untuk kami. Tetapi saya sama sekali tidak menganggap riwayat ini layak untuk disebutkan. Kata-kata itu juga menunjukkan bahwa orang tersebut berjalan melewatinya dengan membawa bendera hijau. Warna bendera Nabi suci SAW adalah hitam. Jadi bagaimana dia bisa berakhir dengan bendera hijau? Diriwayatkan juga bahwa orang tersebut ditanya, "Paman, kemana engkau dikirim?" Jadi dia sedang dalam perjalanan kembali. Dia menjawab dengan mengatakan bahwa dari orang yang kepadanya saya diutus oleh Nabi SAW yang menikah dengan janda ayahnya. Jadi yang disebut hadis ini telah disebutkan 700 tahun setelah hijrah ke Madinah. Dan begitulah riwayat yang telah memiliki sumber otentik akan menemukan jalan mereka ke dalam tafsir. Dan mereka diterima oleh para cendekiawan yang masih hidup di abad pertengahan dalam pikiran mereka. Dan ini adalah puncak dari pengetahuan mereka. Mereka mendukung dekret mereka dari riwayat yang begitu buruk dan menggunakannya untuk melawan satu sama lain sebagai senjata. Dan mereka menghancurkan kedamaian dunia. Apa perlunya disebutkan dalam tafsir bahwa sang ayah juga mengacu pada para kakek? Sangat membingungkan untuk dipikirkan bahwa seseorang ingin menikahi janda para kakeknya, namun para penafsir ini tampaknya menjadi liar dengan imajinasi mereka. Qadi Sanaullah Panipuri Sahib menyatakan dalam tafsir Mazari bahwa haram menikahi nenek dari pihak ibu, semoga Allah merahmati mereka. Sisanya menyebutkan berbagai kesalahan dan ketidaksenonohan. Pada akhirnya, saya ingin menyebutkan kepada Anda tentang poin bahwa perkara ini memiliki unsur niat buruk yang termasuk di dalamnya. Ada aspek membuat kekacauan dengan menyebutkan nama beberapa sahabat yang ternyata melakukan hal tersebut. Namun, saya ingin terlebih dahulu membaca terjemahan yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam yang secara lengkap mencakup setiap aspek dari ini.
Jangan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu termasuk nenek moyang. Tidak ada pertanggungjawaban atas apa yang telah berlalu, yang berarti pernikahan yang dilakukan di zaman jahiliyah. Selanjutnya dikatakan bahwa menikahi janda ayahmu adalah tindakan yang sangat tidak senonoh dan memicu kemarahan. Kata hazab telah digunakan dalam dua cara. Pertama, dalam konotasi yang terkait dengan kata maqat, yang berarti rasa marah, dan cara kedua, kata ghazab digunakan dalam bahasa Urdu untuk menunjukkan dosa yang sangat besar. Ini adalah tradisi yang sangat buruk. Ini dari Chashmai Ma'rifat. Ahmad Ali Sahib setelah menyebutkan ayat ini menyatakan, kasus seperti ini dianggap tidak sah. Ini salah. Tradisi seperti itu aktif dalam masyarakat Arab dan pernikahan semacam itu dianggap sah. Meskipun dianggap sebagai tradisi yang keji dan tercela, tidak ada yang berhak menyatakannya sebagai haram. Jika tidak, pernikahan semacam itu akan langsung dibatalkan. Alasan mengapa kata tidak sah digunakan juga akan dijelaskan nanti. Dia mencoba mengatakan bahwa ini adalah silsilah beberapa orang yang kemudian menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi SAW. Anda bisa melihat sendiri bagaimana orang ini dengan kejam menyerang para sahabat Nabi SAW. Saya belum pernah melihat toksisitas dan kebencian seperti ini dalam serangan dari Weri, seperti yang saya lihat dalam serangan dari Mir Sahib. Ntar ada yang kelewat. Pernah melihat toksisitas dan kebencian seperti ini dalam serangan dari Weri, seperti yang saya lihat dalam serangan dari Mir Sahib. Ini karena Weri selalu mencari peluang untuk menyerang, tetapi dia tidak hanya membuat kesempatan. Anda akan melihat contoh ini nanti di mana Mr. Weri menggunakan hal terlemah sebagai peluang untuk menyerang Islam. Namun dia tidak hanya membuat hal-hal untuk melakukannya. Baik referensi yang dia gunakan lemah, tidak dapat diandalkan, dan ditolak. Mereka masih ada di suatu tempat. Di sisi lain, pikiran Mir Sahib sangat subur, Masya Allah. Dia menciptakan narasi seperti itu dari tafsir Quran dan menjelaskannya dengan cara yang membuat orang berpikir bahwa mereka mungkin benar-benar ada. Dia menyebabkan ketidakstabilan besar bagi kami kali terakhir, karena kami harus melalui setiap buku untuk menemukan referensi yang dia rujuk. Tetapi tidak ada tanda keberadaannya dimanapun. Dia telah melakukan hal yang sama sekali lagi. Dia telah menghasilkan referensi dari Tirmizi. Saya terkejut tidak mendengar tanggapan tentang ini. Tetapi hari ini saya belajar bahwa para ulama kami telah mencari siang malam untuk menemukan referensi ini yang disebut-sebut. Kami mencari di mana-mana tetapi bahkan tidak menemukan bukti keberadaannya. Lihatlah betapa memalukan dan berbahayanya serangan berbisanya. Namun dia menangisi Salman Rushdie. Serangan ini jauh lebih buruk dari serangan yang dilakukan oleh Salman Rushdie. Rushdie telah membangun serangannya mengacu pada buku orang-orang seperti dia, Mir Ahmad. Padahal Mir Sahib tidak merujuk pada kitab apapun selain mengada-ada. Dari semua komentator, saya percaya Tuan Rodwell harus dipandang dengan hormat, karena meskipun dia terkadang melakukan kesalahan itu tidak dilakukan dengan niat jahat. Rodwell melakukan penelitian sebanyak yang dia bisa tentang suatu subjek dan kemudian menghasilkan terjemahan atau makna yang jujur yang muncul dalam pikirannya. Oleh karena itu, saya pikir perlu untuk memberitahukan tentang Tuan Rodwell karena rujukannya juga akan dijelaskan.
के अलावा एक तवीज बादशाह का इजाफा किया। दूसरा एडिशन Nama lengkapnya adalah G.M. Rodwell. Dia adalah seorang profesor di Universitas Cambridge. Dia menerbitkan terjemahan bahasa Inggris dari Al-Quran pada tahun 1861. Dia menghasilkan edisi kedua pada tahun 1876 dari terjemahan ini. Profesor Margoliouth menerbitkan edisi ketiga ini pada और राडवेल का तर्जुमा निस्बतन tahun 1909 सिर्फ एक गलती melalui sidang pengadilan. ये कह सकते हैं जो नई खिदमत Itu adalah terjemahan Quran George Sale yang pertama kali muncul sebelum Rodwell pada tahun 1735. के लिहाज से Namun, tidak ketinggalan zaman. Sedangkan terjemahan yang dihasilkan oleh Rodwell sangat kaya. Hanya ada satu kesalahan, atau Anda bisa mengatakan satu perbedaan yang dia buat adalah dia tidak menyebutkan kronologi surat-surat dalam bentuk yang sekarang seperti yang kita lihat dalam Al-Quran pada umumnya. Bentuk Al-Quran saat ini tidak berdasarkan kronologis kapan ayat-ayat itu diturunkan. ये काम पहले आने चाहिए Beberapa ayat diturunkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi saat itu, dan diturunkan dengan urutan yang benar dan sesuai, dan secara bertahap sesuai dengan hukum yang seharusnya diturunkan. Maka Al-Quran mengadopsi tata cara yang benar dalam kronologi pewahyuannya, yang mutlak sesuai dengan logika. Perintah-perintah yang perlu diungkapkan terlebih dahulu dituliskan, dan detail hukum secara bertahap terungkap dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Namun kronologi tidak harus berada dalam urutan wahyu yang tepat ketika hal ini harus disusun dalam bentuk kitab hukum. Pada akhirnya, ketika Anda melihat versi akhir buku ini dalam urutan kronologis yang terdiri dari bab dan tema yang saling terkait satu sama lain, saat itulah Anda tidak bisa hanya mengandalkan argumen yang menuntut adanya wahyu secara kronologis. Tidak ada keraguan bahwa Anda dapat menemukan keterkaitan antara ayat-ayat tersebut ketika melihatnya dalam urutan kronologis wahyu. Sebagian besar mufassirin terlalu menekankan hal ini dan telah mengalihkan perhatian dari keindahan Al-Quran yang sebenarnya. Sebuah peristiwa akan terjadi sebelum kebutuhan yang mendesak karena keadaan zaman, maka tidak masuk akal bagi Al-Quran untuk tetap diam pada waktu tertentu, tetapi menyebutkannya 10 tahun kemudian. Oleh karena itu, sistem wahyu yang sesuai dengan keadaan sedang berlangsung. Tapi, karena fakta bahwa peristiwa sejarah ini semuanya saling terkait dalam temanya, siapapun dapat berargumen bahwa perintah dan hukum ini adalah wahyu sebagai reaksi karena situasi zaman itu. Dan keteraturan ini terbentuk secara kronologis karena kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Argumen seperti itu tidak mendukung Quran. Anda dapat mengatakan bahwa ini juga bukan argumen yang melawannya. Ini adalah gagasan umum. Namun sangat penting untuk dicatat bahwa ini adalah wahyu yang agung dalam bentuk sebuah kitab, sehingga setiap babnya mengikuti urutan kronologis yang memiliki keterkaitan. Tidak ada ayat yang tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Tidak ada surah yang tidak ada kaitannya dengan surah sebelumnya. Tidak ada ayat yang tidak ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Dan tidak ada surah yang tidak memiliki keterkaitan dengan surah setelahnya. Tidak mungkin membuat urutan kronologis yang tepat ini tanpa kebijaksanaan manusia. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan kebutuhan waktu, tetapi menempatkannya ke dalam urutan kronologis ini akan mengubah segalanya secara dramatis, sehingga sebuah surat seperti surah An-Nisa yang merupakan salah satu surah terakhir yang diturunkan akan berada di bagian akhir. Para ulama sepakat bahwa surah ini diturunkan setelah tahun ketiga Hijrah, setelah Perang Uhud, hingga tahun kelima. Ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa surah ini terdiri dari ayat-ayat yang diturunkan di Mekah.
Namun yang mereka maksudkan adalah bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan di Mekah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di dalam kota untuk beberapa waktu setelah Fatah Mekah. Weri berpendapat bahwa ini pasti terdiri dari satu ayat yang diturunkan di Mekah, di mana ya ayyuhan nas ditujukan. Alasan yang dia berikan untuk ini adalah bahwa Al-Quran pada awalnya memang menyebut orang Yahudi dan Kristen secara terpisah dengan gelar mereka, dan kemudian akan memanggil mereka semua sebagai satu kesatuan dalam bentuk ya ayyuhan nas. Jadi ayat yang dia maksud adalah dan dia berpendapat bahwa ayat ini diturunkan di Mekah karena ditujukan kepada An-Nas, orang-orang. Dia tidak memberikan dukungan untuk teori ini. Semua sejarawan, mufassirin percaya bahwa ayat ini telah diturunkan di Madinah, dan satu-satunya alasan mengapa Weri berlawanan adalah karena ketakutan bahwa ini dapat membuktikan keunggulan Al-Quran. Dalam arti kalimat ya ayyuhan nas bukanlah kebetulan, melainkan sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat. Inilah mengapa dia mencoba untuk menjauhkan ayat ini ke Mekah dari Madinah. Dia tidak memiliki argumen untuk mendukung hal ini. Juga tidak ada orientalis lain yang mendukung pandangannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, surah ini, An-Nas, adalah salah satu surah terakhir yang diturunkan. Namun ini secara kronologis ditempatkan di awal Al-Quran. Surah Al-Baqarah juga merupakan surah yang diwahyukan jauh waktunya di Madinah, sedangkan surah ini juga ditempatkan di awal. Oleh karena itu, tidak mungkin membuat urutan kronologis yang akan membuat hubungan yang ideal antara tema-tema bab jika tidak ada buku manual dalam membuat urutan. Juga tidak akan ada urutan kronologis yang tepat pada tema dari ayat-ayat. Namun, urutan saat ini dan hubungan antara ayat-ayat tersebut begitu menakjubkan sehingga benar-benar membuat orang tercengang. Inilah mengapa urutan kronologis tidak didasarkan pada urutan ayat yang diturunkan, melainkan dibuat sedemikian rupa sehingga mengandung hikmah di balik tema-tema yang tetap batiniah, dan begitulah urutan disusun sesuai dengan persyaratan tersebut. Hal ini semakin mendukung fakta bahwa Hazrat Utsman radhiyallahu an ditolong oleh Tuhan Yang Maha Esa ketika memutuskan ayat dan surah mana yang harus diurutkan, karena tidak ada kesalahan di dalamnya urutannya. Tidak sekalipun Anda melihat satu kesalahan pun dalam urutannya, dan itu bergerak dengan lancar sesuai dengan yang seharusnya. Jadi Rodwell, yang merupakan orang yang tidak memihak pada satu golongan, telah menerjemahkan Al-Quran versinya dalam urutan kronologis wahyu. Ini adalah salah satu hal yang dia lakukan yang patut dipertanyakan, tetapi secara keseluruhan dia sangat berhati-hati dalam menerjemahkan Al-Quran. Dia menyatakan, selain dari apa yang telah berlalu, bukan pula berarti bahwa ibu tiri yang diambil sebagai istri sebelum ayat ini diturunkan dapat dipertahankan. Apa yang dimaksud dengan kata-kata itu hanyalah jika orang-orang seperti itu bertobat dan memperbaiki diri, maka tidak ada kerugian yang akan menimpa mereka atas tindakan melanggar hukum di masa lalu. Masa lalu akan diampuni, tetapi wanita yang haram dinikahinya harus diceraikan setelah ayat ini diturunkan. Ini adalah terjemahan yang sangat adil yang dia lakukan dengan mempertimbangkan ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya, ini adalah representasi yang akurat. Dia menyatakan bahwa ini tidak berarti bahwa kamu harus melanjutkan tradisi menikah dengan nenek moyang kamu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Weri merupakan salah satu musuh yang paling berburuk sangka di antara musuh-musuh Islam. Dia tidak setuju dengan Rodwell dengan mengatakan penafsirannya bahwa wanita yang dinikahinya haram harus segera diceraikan setelah ayat ini diturunkan. Tetapi dalam versi ini, wanita yang dimiliki ayahmu
agama pra-Islam di Arab tidak hanya mengizinkan pernikahan seperti itu, tetapi menjadikan wanita sebagai bagian yang sah dari warisan putra mereka. Reformasi yang dimiliki Muhammad hanya berkaitan dengan masa depan saja. Apa yang telah berlalu dibiarkan tetap tidak berubah. Orang ini tiada duanya dalam hal sifat keganasan dan menyerang. Namun dia berhasil menemukan semacam alasan untuk mendasarkan serangannya. Dia telah menghasilkan terjemahan dari ayat ini, tetapi dia belum membuat referensi yang tidak ada untuk mendasarkannya. Namun, ada raja-raja yang ada dari kalangan umat Islam yang tahu bagaimana mendasarkan argumen dari referensi yang tidak ada. Mereka tidak membutuhkan agama eksternal untuk mendukung mereka dalam hal ini. Surah An-Nisa ayat 24. Sudahkah kami menjelaskan semua tafsir yang berkaitan dengan ini? Lengkap? Oke. Hurrimat alaikum ummahatukum. Apakah ini sudah dibacakan? Apalagi yang harus kita lakukan setelah ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Kita harus membacanya dari sini. Hurimat. Tolong jaga kertas ini. Sekarang Al-Quran masuk ke perincian tambahan sehubungan dengan pelarangan pernikahan dengan para nenek moyang. Ini adalah cara yang masuk akal untuk melakukannya, bahwa subjek yang berkaitan dengan hubungan darah dan kehormatan harus dijelaskan sepenuhnya, dan hubungan yang lainnya akan dianggap haram. Surah An-Nisa ayat 24. Ayat 24 Surah An-Nisa. Hurrimat alaikum ummahatukum. तुम्हारी माएँ Ini termasuk semua jenis ibu, baik itu ibu kandung kalian sendiri atau ibu-ibu yang telah disebutkan sebelumnya. Wa banatukum, dan anak perempuanmu. Wa akhawatukum, और तुम्हारी बेटियां भी व अखवानुकुम dan saudari-saudarimu. अखवातुकुम Wa ammatukum, और तुम्हारी dan bibi dari pihak ayah, saudara perempuan ayah. Wa khalatukum, dan bibi dari pihak ibu. Wa banatul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-lakimu. Wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuanmu. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibumu yang menyusuimu sejak kecil. और वो माएँ भी तुम्हारी वो Wa akhawatukum min radha'ati, saudari-saudarimu yang juga disusui oleh ibu susu yang sama denganmu. Wa ummahatu nisaikum, ibu mertuamu.
तुम्हारी बीवियों की वो माएँ और तुम्हारी बीवियों wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, लाती थी dan हुजूरकुम मिन anak perempuan tirimu yang menjadi anak asuhmu oleh istrimu yang telah kamu tiduri. तुम्हारी बीवियों की ऐसी बेटियां हों जो Allati अल्लती फी हुजूरकुम जो तुम्हारे घर में परवरिश पाती allati fi hujurikum, yakni yang di rumahmu. तुम्हारी औरतों में से अल्लती Allati dakhaltum bihinna, istri-istrimu yang pernah kamu tiduri, jadi anak istrimu yang dibesarkan dalam rumah tanggamu. उनकी वो बेटियां भी तुम पर से हराम हो जाती हैं जो पहले खामदों से हों और तुम्हारे घर में पली हुई Wa anta jama'u bainal ukhtain, dan diharamkan bagimu untuk memiliki dua saudari perempuan bersamaan dalam pernikahan, meskipun secara kapasitas individu kedua saudari perempuan tersebut tidak melanggar hukum, अपनी जात में illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. इल्ला मा Hal ini juga memiliki tema yang sama, dalam arti bahwa tidak akan ada hukuman untuk itu, namun haram untuk melanjutkannya. Semua mufasir setuju bahwa ini adalah tema dari ayat ini. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. यकीन अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। Beberapa orang mencoba berargumen bahwa ayat ini berkaitan dengan Nabi SAW yang menikahi perempuan yang telah bercerai dengan Hazrat Zaid radhiyallahu an. पर नुक्ता चीन Padahal saya telah sebutkan dan buktikan bahwa ayat ini sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat yang berpusat di sekitar tema Aba tidak ada hubungannya dengan kejadian Hazrat Zaid. आबा वाली Ayat itu adalah tema yang terpisah sama sekali. Sedangkan ayat ini merupakan kelanjutan dan kesimpulan dari tema yang sedang dibahas itu. Tidak ada ये शाने ने keraguan bahwa orang-orang yang mencoba memperdebatkan खिदमत Syani Nuzul काम भी बहुत होता है। telah memberikan sumbangsih yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama mereka juga telah menyebabkan kerugian besar. वाक़या से ताल्लुक़ होगा और क्योंकि Ada banyak riwayat yang memberikan penjelasan tentang Al-Quran. Sebagian orang mengira ini pasti ada hubungannya dengan kejadian itu, dan para penentang yang mencari Syani Nuzul berpendapat bahwa ini ideal sehingga argumentasi di sana terlihat kuat. Oleh karena itu pencarian Syani Nuzul untuk setiap ayat telah membuat mereka berakhir pada narasi yang tidak masuk akal atau tidak masuk logika atau tidak ada dasar apapun. Mereka akan pergi ke arah yang berlawanan dari arti sebenarnya dari Al-Quran. Juga tidak ada pertimbangan yang tepat diambil ketika mempertimbangkan rantai perawi otentik dari hadis tersebut. Sepertinya para mufassir sangat bersemangat untuk segera menerima setiap kejadian yang mereka dengar mungkin terjadi. Oleh karena itu, saya juga menganggap ini tidak berdasar meskipun disebutkan dalam Ruhul Ma'ani dan oleh Alama Uluwasi. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan keberatan yang diajukan oleh orang-orang. Ayat atau kejadian yang berkaitan dengan Hazrat Zainab radhiyallahu anha lebih berkaitan dengan perasaan pribadi Nabi SAW daripada keberatan yang diajukan oleh orang-orang. Allah SWT menyatakan bahwa tidak perlu merasa khawatir di dalam hati kamu. Perintah Allah harus menghilangkan kekhawatiran ini. Orang diperbolehkan untuk mengatakan dan berpikir apapun yang mereka inginkan. Itu tidak membuat perbedaan. Namun ini tidak ada hubungannya dengan ayat ummahat. लेकिन इसका उम्महात वाली आयत से ये ताल्लुक़ हरगिज़ नहीं। Berbagai terjemahan telah disajikan. Beberapa ulama telah menekankan pada frase allati fi hujurikum. बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये जो जुमला है अल्लती हुजूरिकुम Allati fi hujurikum, dan berpendapat bahwa ini adalah istilah umum dan tidak khusus untuk kasus tertentu. Itu ada untuk menekankan penghinaan yang terkait dengan tindakan semacam itu. Tidak ada pengecualian untuk ini dari perspektif syariat. Mereka mengatakan bahwa putri tiri yang kamu nikahi adalah haram bagi kamu. हर वो बेटी जो किसी Yang lain berpendapat bahwa ini tidak sepenuhnya benar.
Kamu tidak dapat menikahi putri tiri yang telah dibesarkan di rumah tangga kamu sebagai putri kamu sendiri. इसका पहली लिस्ट वाली शादी हमारी बात कहते हैं कि ये नहीं मुराद बल्कि ये बेवजह जिक्र नहीं है Tidak diragukan lagi, हमारे घर में अगर वो बेटी पली हुई है और tidak ada orang terpelajar ataupun mufassir yang setuju untuk mengizinkan putri tiri dan ibu tiri menikah pada waktu yang sama dengan satu laki-laki. ये बात तो कतई है कि दोनों को अब बर वक्त इकट्ठा रखने के हक में तो Mereka yang मुफस्सिर नहीं है mencoba memperdebatkan pengecualian, memberikan jenis argumen yang terpisah. ये कतई बात है कि माँ Sangatlah jelas bahwa kamu tidak dapat menikahi anak perempuan dari ibu yang menjadi istri kamu dan masih sah menjadi istri kamu. माँ की मौजूदगी में Perdebatan yang sebenarnya adalah apakah boleh menikahi anak perempuan dari seorang ibu yang merupakan istri kamu setelah dia meninggal dunia atau diceraikan oleh kamu. Dalam keadaan seperti itu, putri tiri yang telah hidup terpisah dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki sebelumnya dengan cara apapun, mereka adalah perempuan pengecualian sesuai dengan ayat ini. नफ्सियाती या ज़हनी ताल्लुक कायम Ini adalah seluruh titik diskusi. को ये आयत मुस्तस्ना करती है कि Ayat yang datang kemudian, जो Bainal Ukhtain, से कुरान करीम में tidak secara khusus mengenai hal ini. इस मजमून Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dilarang bagimu untuk memiliki dua saudari perempuan bersama dalam pernikahan." Haramnya yang dimaksud di sini adalah haramnya menikahkan keduanya sekaligus. Jadi dalam hal ini, kamu tidak dapat menganggap haram menikahi putri tiri yang belum dewasa dalam rumah tangga kamu atau belum pernah berhubungan dengan pria tersebut. Oleh karena itu, menikah dengan dua saudari perempuan sekaligus adalah haram, namun hukumnya boleh menikah dengan saudari perempuan dari seorang istri setelah istrinya meninggal dunia atau telah bercerai. Jadi begitulah cara saya memahami subjek ini, namun ada banyak perdebatan seputar subjek ini di antara para ulama. Ini merupakan sebuah perdebatan akademis. Kejadian seperti ini jarang terjadi di zaman seperti ini, namun setahu saya ini hanya perdebatan akademis. ज़माने में तो पता नहीं ऐसे कैसे वाक़यात होते होंगे मगर आजकल तो मेरे ईमान Mungkin ada beberapa kasus di zaman itu di mana seseorang menikah dengan seorang wanita yang memiliki anak perempuan dari pernikahan sebelumnya, dan kemudian dia menikahi salah satu dari anak perempuan itu. फिर उनकी बेटियों से बाद में शादी करे Ini adalah hal yang sangat tidak biasa terjadi, jadi ini adalah diskusi yang mendalam dari sudut pandang akademis, namun tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Saya bahkan tidak repot-repot menerima penjelasan Syanin Nuzul karena saya menganggapnya sama sekali tidak ada gunanya. लगल बहस की गई है Perlu kita lihat apakah penjelasan rabaib dari lugat leksikografi bahasa Arab relevan atau tidak. इसका इस मजमून से Namun, berbagai terjemahan yang telah dikemukakan oleh para ulama terkait dengan akar kata rabaib, mereka mengatakan dalam bahasa Arab yang berarti melunakkan sepotong kulit dengan cara menggosoknya dengan kuat setelah diolesi pelumas. Juga दवा बिल असल untuk membuat obat dapat dimakan dengan mencampurkannya dengan madu. चमड़े को Nah, hanya लगाकर ये चिकनाई लगाकर रगड़ रगड़ कर नरम कर दिया और दवा में शहद मिलाकर उसे Hanya Allah yang tahu bagaimana hal ini ada hubungannya dengan topik rabaib, karena saya tidak melihat ada hubungannya dengan hal itu. Apa hubungannya dengan mengoleskan mentega atau pelumas pada putri tiri atau mencampurkannya dengan madu jika sifatnya asam? को रवायत कहने में ये मक्खन लगाकर नरम करना और शहद में दवाई में शहद मिलाकर जो कड़वी हो शहद का सकना Ada orang yang sangat suka mencampurkan sesuatu agar lebih enak, padahal tidak membuatnya lebih manis atau lebih enak. मज़ेदार गुलकंद बनाते हैं और कई किस्म की हैं ना वो गुल रहता है ना वो कंद रहती है कड़वी बदमिजाज चीज़ और इसी तरह हर कड़वी बदमिजाज खुल्क दवाई को नीचे डाल डाल के ठीक कर रहा होता है Beberapa orang percaya bahwa kata ini terkait dengan rububiyat dan rabab menggambarkan awan yang
memelihara tanah. Jadi dapat dipahami secara metaforis dari तात्पर्य वाइब मुराद गालिब allati fi hujurikum, bahwa ini adalah anak-anak tiri kamu yang tumbuh dan diasuh dalam rumah tangga kamu, seperti awan memberikan pengasuhan pada sebidang tanah melalui curah hujan. Itu bukan putri kandung kamu, tetapi putri kandung orang lain. तुमसे पैदा नहीं पैदा किसी और। Aslabikum. Sulub mengacu pada tulang terkuat, yaitu tulang belakang. कमर की Seluruh kerangka tubuh manusia bergantung pada kekuatan tulang belakang. Kerangka tubuh dan organ keduanya bergantung padanya. सारी बिना है इंसान के साख को संभालने की। Inilah mengapa tulang belakang mampu menangani beban yang paling berat. Inilah mengapa sering digunakan sebagai ungkapan untuk menggambarkan orang yang hancur secara emosional bahwa tulang punggungnya telah tercabik-cabik. Ketidakstabilan tulang belakang menyebabkan ketidakstabilan segalanya. Inilah mengapa disebut sulub, dan arti sulub adalah sesuatu yang ekstrim dalam kekuatannya. Arti aslabikum adalah keturunan atau garis keturunan kamu sendiri. मुरादुकुम से मुराद है कि तुम्हारी अपनी नस्ल है। Allah Ta'ala berfirman, وَهَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. आइकुम लजीना मिन अस्लाबिकुम। Arti dari sulub adalah istilab, adalah juga menurunkan DNA dari tulang. Hal ini karena anak-anak juga merupakan materi terkonsentrasi dari DNA tulang-tulang kamu. Maka arti aslabikum adalah anak-anak yang berasal dari garis keturunan dan DNA kamu. Selebihnya berkaitan dengan bagaimana hubungan tersebut dianggap melanggar hukum, उलमा ने ये बहस की कि saya yakin ini cukup jelas. वाले क्या Oleh karena itu, menurut saya tidak perlu menghabiskan waktu untuk menjelaskannya secara detail. जाहिर है मेरे ख्याल में इसमें बर्फ करने की जरूरत नहीं है। Namun para ulama telah memberikan penjelasan yang aneh tentang ayat ini yang memiliki hubungan dengan munculnya manusia. Mereka mempertanyakan aspek-aspek kebolehan dari aslab dan bertanya apa yang dilakukan Hazrat Adam dan apa yang dilakukan anak-anaknya untuk melanjutkan keturunan mereka. और हजरत आदम ने क्या किया होगा? Mencoba menyelesaikan hal ini benar-benar menempatkan mereka dalam masalah. Mereka mencoba berargumen bahwa mungkin boleh melakukan hubungan sedara seperti itu pada awalnya dari hukum syariat, tapi lambat laun izin ini dicabut. Mereka percaya Hazrat Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan Hawa diciptakan melalui tulang rusuknya. Jadi mereka tidak mencoba memperdebatkan apa sebenarnya status Hazrat Hawa. Apakah dia dianggap anak perempuan atau istri? Hazrat Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang juga merupakan bagian dari aslab. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah bagaimana kebolehannya Hazrat Adam menikahi putrinya. Mereka menghindari menjawab pertanyaan ini dan melanjutkan pembahasan. Mereka mengatakan bahwa Hazrat Adam dan Hawa akan memiliki anak. Jadi apakah ini berarti garis keturunan yang dimulai dari Adam alaihissalam dalam garis keturunan yang terbentuk melalui insert hubungan sedara antara saudara kandung? Mereka telah membuat beberapa catatan menarik untuk menjelaskan seluruh pokok bahasan ini. Saya akan menyajikan beberapa pembahasan di hadapan kalian. Disebutkan dalam Ruhul Ma'ani volume 4 halaman 292 sampai 293, sebenarnya tidak ada gunanya menyebutkan nomor halaman karena berbagai edisi buku cenderung mengubah nomor halaman referensi. Siapapun yang mencarinya harus melakukannya dengan mengacu pada ayat ini, dan mereka akan dapat mencari sumbernya kemudian. Sejauh menyangkut masalah
menikahkan saudara perempuan, dikatakan bahwa hal itu dibolehkan pada masa Hazrat Adam alaihissalam karena persyaratannya. Ini mirip dengan bagaimana darurat militer menggunakan istilah diperbolehkan karena persyaratan, dan ini akan menciptakan alasan untuk mengacaukan hukum dan membuat hal-hal diizinkan dengan kedok persyaratan. Jadi ini sudah berlangsung sangat lama. Ini bukanlah suatu yang baru-baru ini ditemukan oleh para ulama. Ulama ini mencoba berargumen bahwa ada kebutuhan atau keharusan pada masa Hazrat Adam alaihissalam. Apa yang bisa Allah lakukan setelah ini? Dia berhasil membuat satu Adam tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membuat Adam yang lain. Jika saja dia membuat dua Adam, semua ini bisa dihindari. Jika dia menyatakan itu sah karena persyaratan pada saat itu, Hazrat Hawa akan melahirkan anak laki-laki dan perempuan setelah setiap kehamilannya. Sudah diratakan agar tidak ada saudara yang dibiarkan tanpa istri. Bayangkan betapa kreatifnya pikiran mereka. Hazrat Hawa akan melahirkan anak laki-laki dan perempuan setelah setiap kehamilannya, dan anak laki-laki yang lahir setelah kehamilan berikutnya akan menikah dengan gadis yang lahir setelah kehamilan sebelumnya. Tapi mereka lupa menyebutkan bahwa anak laki-laki yang lahir dari kehamilan pertama akan menikah dengan anak perempuan yang lahir pada kehamilan berikutnya. Jadi ini adalah cara mereka untuk memastikan bahwa masalah perbedaan usia terselesaikan. Rupanya tidak benar. Jika kedua bersaudara seumuran dan menikah satu sama lain, kami lebih suka laki-laki lebih tua daripada perempuan dalam pernikahan. Maafkan saya telah menyatakannya dengan cara yang salah. Jadi kecenderungan awalnya adalah anak laki-laki yang lebih muda dari kehamilan berikutnya akan menikah dengan anak perempuan yang lebih tua dari kehamilan sebelumnya. Dalam hal ini, salah satu pasangan harus terdiri dari laki-laki yang lebih muda dan perempuan yang lebih tua. Sebagian Muslim tidak menerima ini. Dia menyatakan bahwa sebagian Muslim tidak percaya pada pandangan ini. Tapi lalu apa solusi yang dia berikan? Solusinya adalah sebagai berikut. Dia menyatakan Allah yang Maha Kuasa mengirim hurs, yakni perempuan dari surga. Dan putri Hazrat Adam menikah dengan mereka. Sekarang dia tidak menjawab pertanyaan yang sedang dibahas ini, melainkan dia mengajukan pertanyaan lain. Jadi ternyata bidadari dari surga turun untuk menikahi anak perempuan, bukan anak laki-laki. Apa sebenarnya yang terjadi dengan konsep hurs dalam kasus ini? Para ulama selalu membayangkan mereka, yakni hurs, ini adalah perempuan. Jadi mereka tampaknya menyelesaikan masalah untuk anak laki-laki, namun masih menelantarkan anak-anak perempuannya. Mereka tidak memberikan solusi untuk masalah mereka, namun mereka mengajukan pertanyaan lain untuk hal itu. Dan itu adalah cara hal ini disangkal bahwa keturunan masa depan tidak akan murni dari garis keturunan Hazrat Adam, maka seluruh keyakinan ini tidak benar. Poin yang mereka angkat adalah bahwa ini akan mengarah pada garis keturunan yang tidak murni dari Hazrat Adam alaihissalam, melainkan akan terdiri dari campur tangan kaum Hur. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kaum Hur datang jauh-jauh dari tempat tinggal mereka di surga? Ulama yang sama percaya bahwa Nabi Adam alaihissalam lahir atau diciptakan di surga, dan dia diasingkan dari surga karena ketidaksenangan Tuhan. Tentunya Tuhan yang Maha Kuasa dapat mengirim para hur yang akan digunakan untuk layanan terhadap anak-anaknya di sampingnya pada saat pengusiran. Jadi permasalahannya sudah ada. Oleh karena itu, teori-teori yang dibuat-buat seperti itu tidak pernah memiliki dasar yang kuat. Alasan mengapa saya menjelaskan hal ini kepada kamu adalah karena ini semua adalah bukti kehebatan Al-Quran yang sebenarnya. Bahwa zaman diturunkannya Al-Quran jauh sebelum zaman para ulama tersebut. Para ulama ini lahir bertahun-tahun setelah Al-Quran diturunkan. Bahkan beberapa lahir lebih dari 1000 tahun kemudian. Bahkan dengan segudang pengetahuan yang tersedia bagi mereka sesuai dengan waktu. Pikiran mereka masih sangat terbatas dalam proses berpikir mereka.
Pikiran mereka sangat condong ke arah cerita dan fantasi. Sebagian mereka tidak dapat memproses logika dan kepekaan yang paling sederhana sekalipun. Mereka terbatas pada lingkungan orang dan waktu mereka karena ini adalah permintaan yang dimiliki orang pada saat itu. Jadi saya tidak hanya menceritakan kutipan ini kepada kamu untuk humor, melainkan saya ingin memberikan bukti perbedaan yang jelas antara era wahyu Quran dan era tafsir ini. Lihatlah betapa bodohnya seseorang dengan pernyataan menggelikan seperti itu di era di mana pikiran manusia dan pengetahuan tentang semua subjek terus berkembang. Padahal Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu dari hari ini, bahkan tidak ada sedikit pun keraguan akan kehancuran dalam teksnya. Dasar teksnya didasarkan pada logika sampai-sampai tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi para ulama ini mencoba menaungi Quran dengan analisis mereka yang buruk. Padahal Al-Quran tidak mensyaratkan kehadiran orang yang buta ilmu untuk menaunginya, juga tidak memperbolehkan untuk menaunginya. Ada sebuah hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha tentang hubungan yang dinyatakan haram dalam konteks radha'at, menyusui atau menyusui, yang umumnya disepakati oleh semua ulama sesuai dengan keaslian dan hikmahnya. Ia menyatakan bahwa batasan etis yang terbentuk dalam hubungan darah seperti ayah dan ibu adalah batasan yang sama yang terbentuk dengan saudara perempuan dan laki-laki yang disusui oleh wanita yang sama. Apa itu arti radha'at? Berbagai ulama telah memberikan berbagai pandangan untuk pertanyaan ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa minum susu bahkan satu teko dari ibu susu akan termasuk dalam kategori radha'at. Ada hadis Bukhari yang sangat jelas dalam hal ini. Hadis tersebut menunjukkan bahwa radha'at tidak terbentuk dari satu tegukan saja, melainkan terbentuk setelah bayi meminum satu perut penuh susu dari ibu susu. Dalam artian, anak mengalami pemindahan unsur alam yang terkandung dalam diri ibu susu ke dalam tubuhnya sendiri. Hadis ini tercatat dalam Sahih Bukhari dengan beberapa penjelasan. Namun Ruhul Ma'ani menyebutkannya sebagai berikut. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah datang pada suatu waktu ketika ada seseorang yang duduk di dekatku yang tidak berhubungan langsung dengan saya dengan cara apapun. Nabi suci SAW terkejut melihat ini. Saya mengatakan kepadanya pada saat itu bahwa, wahai Nabi Allah, ini adalah saudara laki-laki saya yang dirawat oleh ibu susu yang sama dengan saya. Hazrat Aisyah Siddiqah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Nabi SAW menanggapi hal ini dengan mengatakan ada dua kalimat. Kamu harus menilai saudara-saudaramu. Nomor satu. Nomor dua adalah kamu menjadi saudara karena disusui setelah minum susu dengan perut penuh. Ini adalah masalah yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut di zaman sekarang ini. Kedua hal mendasar telah dibahas di sini. Namun masih diperlukan sejumlah klarifikasi yang sungguh-sungguh dalam arti bahwa kamu tidak boleh begitu saja mengizinkan seorang gadis untuk secara terbuka bertemu dengan dan bergaul dengan laki-laki hanya di bawah panji radha'at. Melainkan sangat penting untuk melakukan pemeriksaan latar belakang, karakter dan gaya hidup anak laki-laki. Inilah perbedaan saudara kandung dan saudara laki-laki yang disusui oleh ibu susu yang sama. Saudara kandung tidak menimbulkan rasa ketertarikan secara fisik pada saudara perempuannya. Bahkan hubungan antara saudara laki-laki dan perempuan memadamkan keinginan untuk hubungan fisik.
Namun, batasan etika ini tidak secara alami terlihat dalam hubungan seperti saudara kandung yang memiliki ibu susu yang sama, yang menyusui mereka saat masih kecil. यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Inilah sebabnya mengapa फरमाई है Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hal tersebut. किया करो ऐसे भाई जो हैं Yang pertama adalah kamu harus menilai saudara-saudaramu. राग कहते हैं Kamu harus mengetahui sifat dan karakter saudara sepersusuan tersebut sebelumnya. Dan juga रात के बहाने ada reputasi mereka. Kalau tidak, hal tersebut melanggar hukum दूसरी बात ये फरमाई untuk bergaul dan bertemu saudara-saudara seperti itu tanpa sepengetahuan sebelumnya. Aspek kedua yang disebutkan adalah bahwa rodoat terbentuk setelah saudara laki-laki dan perempuan minum susu sebanyak satu perut penuh dan ibu susu yang sama. Ini jelas membuktikan bahwa Nabi SAW mengetahui siapa orang itu. Dia juga tahu bahwa Hazrat Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah minum susu dari ibunya sampai perut penuh. Kalau tidak, Rasulullah SAW tidak akan secara khusus menyebutkan kalimat ini pada saat itu. ये आजकल के ज़माने में ज़्यादा Jadi ini adalah faktor yang membutuhkan lebih banyak perhatian dan pertimbangan di zaman sekarang ini karena orang-orang di zaman Nabi SAW secara keseluruhan sangat berhati-hati dalam semua hal tersebut. Orang-orang zaman sekarang telah tersesat, oleh karena itu mereka mencoba membuat hubungan non-biologis seperti itu menjadi biasa dengan menggunakan alasan bahwa ini adalah saudara laki-laki saya dan itu adalah saudara perempuan saya, padahal hal tersebut tidaklah pantas. Qadi Sanaullah mengatakan bahwa tidak hanya nenek dari pihak ibu yang haram bagi laki-laki, tapi juga nenek dari nenek kita. कहते हैं Selebihnya terkait dengan subjek rodoat dan tafsirnya oleh berbagai ulama. कि नानियाँ नहीं बल्कि बहुत दूसरी नानियाँ भी शामिल हैं यानी परनानी भी शामिल है इसलिए एहतियात किया करो Hazrat Imam Fakhruddin Razi telah memberikan riwayat dari berbagai ulama. Beliau menyatakan bahwa मुख्तलिफ उलमा ने छेड़ी है हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने yang kecilkan oleh Hazrat Malik bin Aus bahwa menurut Hazrat Ali dalam kaitannya dengan Rabibah, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मसलक इख्तियार किया था कि रबीबा इज़ा लम तकुन फी हिज्रिल ज़ौज व कानत फी बलदिन आखर थुम्म फ़ारक़ल उम्मा बाद दुखूल saya telah menjelaskan mazhab ini sebelumnya, bahwa menurut Hazrat Ali, arti Rabibah adalah seorang gadis yang tidak hanya dibesarkan dalam rumah tangga kamu, tapi juga dalam rumah tangga yang dekat dengan kamu. Artinya tidak boleh ada bukti kontak apapun dari sebelumnya. राजा इससे कोई Jadi Hazrat Ali mengklarifikasi bahwa adalah sah untuk menikahi wanita seperti itu selama dia dibesarkan di suatu tempat di luar lingkaran kontak ini setelah ibunya yang adalah istrimu meninggal dunia atau diceraikan olehmu. एलर्जी के बाद भी Jika anak tiri tinggal di daerah atau kota yang sama dan dia rutin mengunjungi rumah tersebut, dalam hal ini makna dibesarkan dalam rumah tangga menjadi lebih diperluas. Artinya putri tiri yang rutin mengunjungi rumah kamu juga akan menjadi haram bagi kamu. Anak tiri perempuan itu tidak dapat menikah dengan kamu bersama ibu mereka pada saat yang sama dan bahkan setelah kematian atau perceraian ibu mereka yang menjadi istri kamu. Semua detail ini terkait dengan tafsir ayat ini cukup mendalam dalam kaitannya dengan detail spekulatif. बहुत बड़ी Oleh karena itu saya tidak merasa perlu untuk menjelaskannya. और इसमें ज़्यादा मज़ीद की गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं समझता मैं Menikah dengan istri anak laki-laki juga haram. बेटे की बीवी की जहाँ तक बहस है सुलझी Jadi ini adalah aspek baru dalam subjek.
Masalah terkait putri tiri sudah diklarifikasi, tapi bagaimana dengan anak tiri atau anak angkat yang bukan anak kandung kamu? Apakah diperbolehkan menikahi istri mereka setelah mereka diceraikan? Mereka mengkaitkan hal ini dengan kejadian ketika Nabi SAW menikah dengan perempuan yang bercerai dengan Hazrat Zaid. Dan pembelaannya adalah bahwa Zaid radhiyallahu an bukanlah anak kandungnya. Sebenarnya bahwa dia hanyalah anak angkat. Tidak ada masalah biologis atau sulb dalam masalah ini. Aturan dan hukum alam tidak berlaku bagi anak angkat. Hukum dibuat sesuai dengan kebijaksanaan seputar hukum alam. Ini didasarkan pada batasan moral dan etika yang jauh lebih dalam daripada batasan yang ditetapkan karena hubungan darah. Ini adalah kebutuhan yang berkembang setelah manusia berevolusi secara spiritual dan mental. Oleh karena itu, perdebatan tentang kata sulb tidak hanya berkisar pada batasan moral tetapi juga unsur ilmiah. Hazrat Zaid radhiyallahu an tidak ada sangkut pautnya dengan subjek yang disebutkan dalam Al-Quran ini. इस वजह से ये जो सुल्क की जो बहस है ये महज अखलाकी नहीं बनती बल्कि साइंसी बहस भी है। बस हजरत ज़ैद का इस मौजूद से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। Satu hal yang perlu dicermati, yakni tampaknya tidak ada hikmah mengapa para ulama mengemukakan semua tafsir tersebut lalu mengaitkannya dengan kasus Hazrat Zaid radhiyallahu an. Mengapa masyarakat Arab yang dahulu menganggap sah pernikahan mantan istri ayah atau mantan istri anak laki-laki berkeberatan dengan pernikahan Nabi SAW? Oleh karena itu, sepertinya tidak ada alasan logis untuk ini. Tampaknya benar-benar tidak masuk akal untuk berpikir bahwa masyarakat yang dulunya menganggap hal-hal yang haram sebagai halal, tiba-tiba berkeberatan terhadap Nabi SAW yang menikahi mantan istri anak angkat beliau. Saya percaya bahwa ini ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan di dalam hati orang-orang beriman daripada keberatan masyarakat terhadap hal ini. Ini karena orang-orang mukmin sejati akan sangat mementingkan sabda Nabi SAW, sehingga mereka juga akan percaya bahwa Zaid adalah anak kandungnya hanya karena Nabi SAW telah menyatakannya sebagai anak non-biologisnya. Jadi, hanya untuk menyangkal konsep ini bahwa anak non-biologis tidak dapat masuk dalam kategori yang sama dengan anak kandung. Dia masih seperti anak laki-laki dalam hal kebaikan dan cinta yang ditunjukkan kepadanya, namun syariat adalah hukum yang didasarkan pada fakta ilmiah, dan inilah mengapa hubungan darah atau hubungan yang terbentuk karena diasuh oleh wanita yang sama tidak dapat diabaikan ketika sampai pada hukum seputar pernikahan dan lain-lain. Inilah mengapa saya percaya pada peraturan yang disebutkan saat ini tidak ada hubungannya dengan subjek tertentu. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan semua hubungan tersebut dan kemudian menyatakan bahwa maksud dari yang telah berlalu adalah selama perkawinan tersebut tidak dipertahankan lagi, tidak ada pertanyaan tentang kelanjutan perkawinan tersebut, maka apapun yang telah berlalu tidak akan membuat kamu bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena waktunya telah berakhir, saya akan membacakan kutipan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ini adalah penutup daras ini. Beliau telah menetapkan argumen yang sangat penting dalam hal ini. Beliau bersabda bahwa janda atau perempuan yang kamu ceraikan dari anak laki-laki yang berasal dari garis keturunan kamu adalah haram bagi kamu. Oleh karena itu, ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Sedangkan peristiwa Zainab radhiyallahu taala anha terjadi jauh setelah itu.
Lalu bagaimana mungkin ayat ini ada kaitannya dengan kejadian itu? मैं ये जो Ayat Ayat-ayat ini telah diturunkan sedangkan kejadian dengan Zainab radhiyallahu anha terjadi lama setelah itu. अब हर जगह Beliau lebih lanjut menyatakan setiap orang sekarang dapat memahami bahwa Al-Quran memusatkan masalah ini sesuai dengan apa yang telah diwahyukan. की इतराज को पेश नजर रखते ही नहीं है। कुरान तो ये फैसला दे चुका था कि सुल्ह वाले हराम है। फिर इस पर किसी को हक ही कोई नहीं था इतराज का। Aduh, जैद की सुल्ह cepet banget. Pertama-tama memusatkan dugaan kaitan ayat ini dengan kejadian tersebut dan juga membantah tuduhan yang diajukan oleh Arya Samaj yang mengklaim bahwa Nabi SAW menggunakan alasan bahwa Zaid bukan anak kandungnya. Oleh karena itu dia dapat menikahi anak kandungnya. Orang-orang jahil itu tidak mengerti bahwa ayat tentang sulb telah diturunkan jauh sebelum kejadian ini. Tuduhan atau keberatan sama sekali tidak memiliki dasar, apalagi gagasan tersebut digunakan sebagai alasan. Bagaimana dia bisa memalsukan alasan ini jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi? Pada saat ide gagasan seperti itu tidak dapat terbentuk di benaknya. Bahkan sekarang mereka memberikan referensi nomor halaman dan bukan referensi edisi. Beritahu mereka untuk mengirimkan referensi edisi tersebut. Dia menyatakan kamu sendiri harus membuka Al-Quran dan melihat perbedaan dalam kedua referensi dan kemudian merasa malu. फरमाते हैं तुम आप ही कुरान शरीफ को खोलकर इन दोनों मकामों को देख लो और जरा शर्म को काम में लाओ बस। अच्छा जी अब चलते हैं Daras hari ini berakhir pada titik ini. इसी पर खत्म हुआ ये बाकी Saya bisa menjelaskannya besok jika perlu. अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।